Iya, saya melihat ada hal-hal yang kurang efektif dalam pelaksanaannya. Satu, faktornya mungkin karena koordinasi antar pemerintah kurang baik, ya, atau kurang berjalan secara maksimal. Yang kedua, dari sisi masyarakat, ya. Masyarakat ini juga merasa sudah jenuh atau bosan gitu untuk hanya stay at home, sedangkan kebutuhannya ini juga tidak bisa dipenuhi hanya dengan di rumah. Itu masalahnya. Sedangkan kalau dia dipaksa di rumah, konsekuensinya memang harus ada yang menjamin kehidupan dia dan keluarganya. Nah, itulah sebenarnya yang ada di undang-undang karantina itu. Tetapi ini masalahnya kan bukan karantina, ya. Ini hanya pembatasan sosial. Oleh karena itu semacam ada tarik ulur. Itu. Tarik ulur di sini antara kepentingan untuk memutus mata rantai COVID dan kepentingan untuk survival dari masyarakat. Menurut hasil investigasi kemarin dari gugus tugas, itu diperkirakan ada sekitar 260-an masjid dan musola yang masih melakukan ibadah. Itu jumlah kecil, sebab kalau jumlah seluruhnya itu lebih dari 1.600 masjid, ya, dan musola di kota Surabaya ini. Faktornya yaitu secara psikologis orang masih berat untuk menghentikan dari sesuatu yang sudah inherent di dalam kehidupan keagamaannya. Biasa ini kok gak ngene, gak enak lah. Saya kira hanya masalah itu. Kalau masalah pemikiran atau pandangan itu dasar-dasarnya sudah ada semua, sudah ada. Saya ingin mengajak pemerintah bersama-sama masyarakat supaya Bu Wali khususnya menginstruksikan semua warga Surabaya ini meningkatkan doanya, bertaubat, beristighfar, dan melakukan ikhtiar-ikhtiar batin. Itu. Jadi terkait terhadap jumlah penyebaran COVID-19 ini sangat naik terus. Jadi PSBB yang ada sekarang ini perlu fokus kepada bagaimana pemutusan mata rantai terkait penularan dari COVID-19 ini. Yang kedua, warga negara khususnya di Surabaya harus tertib, harus disiplin terkait terhadap higienitas diri, jaga jarak, pakai masker, dan yang paling penting adalah cuci tangan pada saat mau aktivitas atau pada saat mau melakukan suatu makanan. Ini yang menjadi tugas yang utama yang harus disampaikan. Pandemi ini merupakan penyebaran yang sangat cepat, sehingga tentu menjadi penyebaran yang menjadi sesuatu yang menjadi kita tidak menyalahkan satu sama yang lain. Kalau terlambat tidak, tetapi yang menjadi tugas kita adalah ketersediaan dari fasilitas kesehatan ini kan minimal, dan penambahan jumlah dari COVID-19 ini kan meningkat terus. Sehingga perlu yang kita lakukan adalah memberikan rekomendasi mengisolasi di tempat tertentu, yang positif itu ditempatkan di lokalisir tempat tertentu, yang parah atau yang perlu rujukan kepada rumah sakit itu yang dilakukan di tempat rumah sakit yang ada, sehingga tidak overlap yang positif itu ditempatkan di mana, sehingga menjadi penyebaran yang ada di dalam masyarakat yang cepat sekali terhadap hal itu. Ini yang perlu dilakukan oleh Surabaya.